Waalaikumsalam Marina. Bagaimana kabarnya anak-anak Tasya sekarang? Seperti kemarin. Seperti kemarin. Ya. Gimana kita kan hari ini sepakat ya untuk melakukan konseling. Jadi kita sepakatnya itu melakukan konseling hari ini kita selama 30 menit anaknya ya, sebelum mulai melakukan kegiatan konseling biar lebih lancar. Maka baiknya kita berdoa ya, berdoa baik nak. Sudah mencoba untuk bicara kepada ayahnya? Belum, Bu. Saya masih takut untuk berbicara dengan ayah saya. Tapi kemarin saya ingin mencoba, Ibu. Tapi pas sudah saya berjalan ingin menemui ayah saya, tiba-tiba saya ragu, Ibu. Saya ragu untuk berbicara dengan ayah saya, jadi saya kembali lagi ke kamar saya. Nampaknya anak-anak masih ya ragu ya, masih takut untuk berbicara kepada ayahnya. Ibu memahami apa yang anak-anak rasakan. Jadi tapi anak-anak besar tekad ya, ingin berbicara kepada ayah. Dari hasil konseling kita sudah 2 kali ya. Ya, ini yang ketiga kalinya. Ibu melihat ada beberapa masalah yang dihadapi oleh anak-anak, mulai dari masalah ekonomi keluarga yang merosot, kemudian keluarga anak-anak yang kurang harmonis, kemudian kegiatan belajarnya anak-anak yang sudah kurang bagus ya. Kemudian hubungan dengan temannya di sekolah. Nah, dari itu menurut anak-anak yang mana yang harus kita bahas sekarang ya terlebih dahulu, karena tidak mungkin semuanya harus sekaligus, jadi harus kita bahas satu persatu dulu ya. Menurut saya, Ibu, semua masalah yang muncul itu karena ketidakberanian saya untuk berbicara dengan ayah saya mengenai saya ingin belajar, Ibu. Jadi permasalahan yang harus diselesaikan itu permasalahan dengan ayah saya. Ya. Jadi anak-anak kita membahas tentang gimana anak-anak bisa berani ya untuk mengungkapkan ke ayahnya, untuk berani berbicara kepada ayah kalau anak-anak ini ingin sekolah seperti biasanya. Nah, dan untuk kegiatan membantu orang tuanya juga tetap jalan, tetapi tidak mengganggu kegiatan belajarnya ya. Nah, itu yang ingin disampaikan. Ya. Sementara gimana dengan permasalahan dengan teman-temannya atau permasalahan keluarganya anak-anak, keharmonisan di dalam keluarganya itu? Menurut saya, kalau dengan teman-teman saya tidak peduli, Bu. Menurut saya, teman-teman saya nanti juga akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Karena mereka menghindari saya karena saya jarang sekolah. Jadi di mata mereka itu saya buruk, gitu. Jadi kalau saya sudah rajin-rajin sekolah, terus berusaha untuk berbicara dengan mereka, menurut saya itu semua akan selesai dengan sendirinya. Ya, jadi anak-anak menganggap masalah yang paling berat anak-anak itu komunikasi dengan ayah ya, karena dari hasil konseling kemarin itu anak-anak menganggap itulah sumber dari segala masalah yang lain, itu dari komunikasi anak-anak dengan ayah, anak-anak yang kurang berani berbicara kepada ayahnya ya. Kemudian
dengan ibu Naana, ayah tadi itu kayak gimana hubungannya tadi? Apakah sudah ada membaik antara ayah dan ibu mulai dari tadi malam atau sampai tadi pagi sebelum Naana ke sekolah? Belum ibu, mungkin nanti kalau masalah belajar saya dengan ayah saya bisa komunikasi dengan saya, mungkin nanti juga masalah dengan ibu saya juga bisa ibu, bisa membaik. Ya, mudah-mudahan ya nak ya. Nah, terus berarti anak ini akan tetap bekerja seperti biasa, membantu orang tua, walaupun ngambilnya shift siang ya. Iya Bu. Jadi itu mungkin yang diharapkan oleh orang tuanya anak-anak tetap bekerja, cuman bahasanya mungkin belum pas. Nah, jadi di sini mungkin ibu bisa membantu anak dalam berbicara kepada ayahnya ya. Nah, cara berbicara kepada ayah. Nah, tapi anak harus melihat juga kondisinya. Bagaimana kondisi kalau mau berbicara kepada ayahnya? Apakah ayah itu sudah dalam keadaan tenang, tidak lagi emosi, kemudian ayah itu sudah misalnya kalau lagi istirahat, lagi santai boleh ya. Nah, seandainya nih anak ada ayahnya di sini, bagaimana cara berbicaranya kepada ayahnya agar ayah bisa menerima alasan anak kalau anak ini ingin sekolah. Misalnya ayah saya di sini, Iya. saya ingin sekali ngomong berbicara dengan ayah saya. Ayah, anak pengen sekali bisa sekolah lagi. Ana bakalan janji sama ayah kalau Ana sekolah, Ana akan tetap bekerja tetapi pada jam pulang sekolah. Ana akan berusaha agar Ana bisa mencapai cita-cita Ana dan Ana bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu ayah Naana bisa luluh ya, bisa memahami apa yang Naana inginkan. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu Naana sudah berani bisa mengungkapkan. Kalau memang masih ragu lagi, ya silakan dicoba kembali. Coba dengan teknik seperti itu mungkin Naana bisa menyampaikan ke ayah apa yang ingin Naana sampaikan ya. Harus Naana sampaikan itu, jangan dipendam, jangan biarkan komunikasi antara Naana sama ayah itu putus ya nak ya. Nah, terus gimana masalah dengan teman-temannya Naana yang tadi itu pas masuk sekolah ini? Bagaimana keadaannya? Ya, mungkin mereka jarang melihat saya itu, jadi pas saya datang teman-teman saya melihat, tapi mereka bilang pas saya masuk, ada murid baru kayak gitu ibu. Oh iya. Dibilangin gitu. Oh. Ya. Jadi itu tadi kata teman-temannya tadi ya, pas masuk sekolah. Oh, ada murid baru karena jarang dilihat ya. Iya. Ya, terus sikap anak menanggapi temannya tadi gimana? Saya diam ibu, menurut saya diam itu lebih baik. Ya, saya cuma balas mereka kayak senyum. Ya, syukur lah. Berarti terus dengan gurunya tadi bagaimana? Ya, guru saya jelas menanya Ya. saya tentang kenapa saya tidak sekolah, kenapa
sakit-sakit terus, emang sakitnya apa gitu. Iya. Oh, seperti sudah tadi ya Iya. ditanya oleh gurunya kenapa sampai sering kirim surat sakit dan sakitnya apa. Baik. Terus untuk kegiatan pembelajaran hari ini bagaimana anak-anak tadi? Lancar sih. Lancar ya? Iya. Nah, tidak ada kendala apa-apa ya? Iya, alhamdulillah, cuman saya banyak ketinggalan catatan. Banyak ketinggalan catatan ya. Sudah Ibu sampaikan ke guru bidang studinya dan wali kelas, bahkan wali kelas sudah untuk membantu anak-anak nanti untuk meminjamkan mungkin di perpustakaan anak ya, agar mungkin dikasih waktu lebih lama lagi untuk peminjaman buku ya, biar anak-anak bisa belajar lebih lagi. Mungkin selain nanti wali kelas juga akan menyampaikan nanti mungkin di teman-temannya katanya ya. Iya, Bu. Ya, agar anak-anak bisa terbantukan ketika materinya sudah jauh ketinggalan ya nak ya. Nampaknya anak-anak sudah bisa masuk sekolah hari ini dan bisa menjalankan aktivitas belajarnya seperti biasa ya, tidak ada kendala apapun. Nah, walaupun ada sedikit mungkin dari teman-temannya, tapi anak-anak sudah berusaha untuk tetap tenang ya. Jadi anak-anak, kesimpulan dari permasalahan anak-anak ini bagaimana untuk kedepannya ini? Ya. Menurut saya, Ibu, kan semua masalah ini tuh datang karena saya yang masih merasa takut untuk berbicara. Padahal kalau menurut saya, kalau saya bisa untuk berbicara, masalah ini bakalan selesai ya. Iya. Jadi masalahnya anak-anak itu bersumber dari ketidakberanian anak-anak untuk mengungkapkan apa yang ingin disampaikan ke ayahnya kalau anak-anak ingin sekolah, dan bekerjanya itu hanya setengah hari saja ya. Nah, setelah pulang sekolah dan tugas sekolahnya selesai. Kemudian kesimpulan anak-anak untuk memutuskan bagaimana cara agar semuanya bisa berjalan lancar, kayak gimana? Membagi waktu, Bu. Gimana pagi sampai siang saya belajar sekolah, dan siang sampai sore saya bisa bekerja. Kalau nanti ada PD, kan PD juga tidak setiap hari, Bu. Jadi 1 minggu sekali nanti saya bisa minta izin di tempat saya bekerja. Saya akan usahakan. Oh iya, baik ya nak ya. Bagaimana dengan teknik yang Ibu sampaikan tadi? Apa bisa Ananda bisa mengulang kembali nanti, atau bisa menyampaikan, sudah yakin dengan memakai teknik seolah-olah ada ayahnya di sini berbicara? Kalau ada saya itu ya, atau kita ulang kembali kalau Ananda masih kurang yakin? Sebenarnya saya masih ragu, Bu. Masih ragu ya? Iya. Kita ulang kembali nak ya. Ya, seperti tadi, misalnya awalnya Ananda berperan sebagai Ananda sendiri, kemudian berperan sebagai ayah di sebelah sini ya. Ya, silakan disampaikan kira-kira bahasa apa saja yang pas, yang membuat ayah Ananda itu bisa memahami Ananda. Kemudian nanti silakan berperan sebagai ayah Ananda dan bisa membuat Ananda menjadi senang dan tenang dalam keputusan masalah Ananda. Coba, bisa dicoba. Bisa, Bu. Ayah, Ana pengen sekali sekolah seperti dulu. Ana janji walaupun Ana sekolah, Ana akan tetap bekerja
tetapi bekerja pada saat jam pulang sekolah. Ana akan belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengecewakan ayah dan ibu. Ana janji akan membuat ayah dan ibu bangga dengan Ana, dengan prestasi Ana, dengan kerja keras Ana juga. Ana juga tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi Ana mohon izinkan Ana untuk bisa sekolah dan berkumpul bersama teman-teman Ana di sekolah. Coba misalnya bisa berpindah sebagai ayahnya. Saya sangat berharap ibu ayah saya bilang begini, ya Ana, ayah izinkan kamu untuk sekolah, belajar dengan baik dan tekun, banggakan kedua orang tua, tapi juga bekerja untuk meringankan beban orang tua. Saya juga nggak apa-apa ibu kalau saya harus bekerja lagi, nggak apa-apa kalau saya harus bekerja sambil belajar ibu, asalkan saya bisa sekolah dengan lancar tanpa harus bekerja, bangun pagi bekerja. Saya ingin bangun pagi itu berangkat ke sekolah. Ya. Tetap posisi duduknya di sini atau di mana? Saya di situ. Oh iya. Nampaknya anak-anak itu sudah berusaha ya. Nanti mudah-mudahan usaha anak-anak itu bisa membuahkan hasil. Tapi nanti kalau memang tidak yakin kembali bisa kita ulang lagi ya, sampai anak-anak bisa yakin kalau teknik itu bisa dipakai agar ayah Ananda bisa memahami apa yang diharapkan oleh Ananda. Ya. Anak-anak menyampaikan bahwa Ananda rela ya bekerja, yang penting tetap sekolah. Iya ibu, yang penting tetap sekolah di jam sekolah. Tetap sekolah seperti biasa di waktu jam sekolah. Ananda ingin bangun pagi seperti biasa dengan niatnya datang sekolah, bukan untuk pergi bekerja. Sementara bekerja naknya nanti pulang sekolah nak ya. Iya bu. Ya, itu harapan anak-anak. Mudah-mudahan nanti ayahnya bisa paham ya. Dan ibunya juga bisa membantu Ananda untuk mendampingi anak dalam penyampaian kepada ayah ya. Nah, dapat kita simpulkan anak ya, bahwa keputusan anak itu tetap ingin berbicara kepada ayah ya, memberanikan diri, berusaha memberanikan diri kepada ayah. Jadi itu ya, itu keputusannya anak-anak. Jadi seandainya anak-anak masih belum yakin dengan keputusan anak-anak, dengan kemampuan anak-anak untuk menyampaikan kepada ayahnya, nanti bisa kita coba kembali ya, bisa kita coba kembali, kita mengatur jadwalnya kembali untuk kita mencoba kembali bagaimana cara anak bisa berani menyampaikan kepada ayah. Tapi setidaknya anak-anak bagaimana perasaannya, seolah-olah ada ayah di sini untuk penyampaiannya tadi? Saya lumayan lega ibu, karena saya tadi membayangkan kalau ayah saya itu berbicara seperti itu kepada saya. Dan saya juga senang karena saya bisa berbicara dengan ayah saya walaupun hanya melalui halusinasi. Ya. Ibu memahami ya perasaan anak-anak ya, setidaknya membuat hati anak-anak bisa lega dan berani untuk mengungkapkan apa yang harusnya anak-anak ungkapkan ya. Nah, dari situ
rencana anak-anak hari ini siang ini gimana? Pulang dari sekolah? Saya mau bekerja. Bekerja. Tapi jangan lupa kegiatan belajarnya nak ya. Nah, karena sudah tadi Ana ceritakan bahwa kondisi di sekolah alhamdulillah bisa membaur lagi, mungkin pelan-pelan anak ya. Nah, mungkin untuk materinya bisa pelan-pelan juga untuk dicicil ya. Nah, pulang sekolah Ana akan bekerja. Jadi ayahnya akan pulang malam ya. Terus untuk menyampaikan nanti ke ayahnya kira jam berapa? Ayah saya pulang biasanya jam 9 malam Ibu. Jam 9 malam. Ya, tapi tumben belakangan ini ayah saya itu pulangnya sore Ibu, sekitar Pulang jam sore. 4 ya. Alhamdulillah ya. Iya. Berarti setidaknya sudah ada perubahan di ayahnya anak Anda ya. Nah, seandainya nanti ayah pulang sore, tapi ingat ya, dengan kondisi ayah yang lagi santai ya. Kalau ingin menyampaikan, jangan sampai nanti ketika ayahnya lagi suntuk, jangan sampai untuk berusaha menyampaikan. Tunggu sampai ayahnya lagi santai. Berarti keputusan Ana tadi itu bisa diulang kembali seandainya ayahnya mengizinkan. Bisa diulang kembali, maksud saya Ibu, caranya agar bisa semua apa yang menjadi tujuannya anak-anak selama ini, misalnya sekolah dan tetap bekerja, itu bisa kayak membagi waktu, bisa ya? Bisa Ibu. Bisa dengan membagi waktu. Kemudian kita sudah mantap dengan teknik tadi atau masih mau diulang kembali sampai Ana bisa percaya diri dan mantap kuat untuk menyampaikan ke ayah? Ya Ibu, menurut saya untuk menyampaikan yang ingin disampaikan oleh Ana. Saya masih ada takut Ibu. Masih ada rasa takut ya. Kita ulang kembali nak ya. Ya, silakan. Mungkin menganggap di sini ada ayahnya. Lihat mungkin seperti bagaimana, membayangkan, silakan dibayangkan dulu wajah ayahnya, muka ayahnya yang lagi senang, yang selama ini Ana rindukan, seperti apa ayahnya. Silakan dibayangkan dulu, kemudian silakan disampaikan. Mungkin cara membayangkannya bisa dengan pejamkan mata dulu nak. Pejamkan mata dulu pelan-pelan. Saya tarik nafas. Iya, silakan tarik nafas dulu. Pejamkan mata, kemudian bayangkan kalau ayah Ana ada di depan Ana di sini, dan silakan sampaikan. Bayangkan wajah ayah Ana itu lagi senang dan menyambut Ana dengan wajah senyum, dengan kehangatan yang pernah Ana rasakan waktu dulu, yang Ana rindukan. Saya jadi rindu dengan ayah saya. Rindu ya? Iya. Ya. Nampaknya Ana merindukan ayahnya ya. Sosok ayah yang dirindukannya dulu kembali. Silakan pejamkan matanya dulu nak. Ya, silakan. Mungkin dengan cara memejamkan mata, dengan cara Ana itu membayangkan ayahnya dengan penuh kasih sayang yang dulu. Ana bisa berani berbicara kepada ayah ya. Silakan pejamkan mata, ingat wajah ayahnya yang penuh kehangatan, kemudian sampaikan saja apa yang menjadi harapan Ana. Silakan. Ayah, Ana
ingin sekali sekolah seperti dulu. Ana pengen berbaur dengan teman-teman Ana. Ana janji Ana akan tetap bekerja, tetapi pada saat pulang sekolah Ana akan berusaha dan belajar dengan giat untuk bisa membanggakan ayah dan ibu. Ana juga akan tetap bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Jadi Ana mohon ayah, biarkan Ana untuk belajar. Ana ingin sekali ketika bangun pagi itu niat Ana untuk sekolah, bukan untuk bekerja. Ana juga sangat rindu dengan ayah yang dulu, rindu dengan ayah yang sangat menyayangi Ana, ibu dan adik-adik Ana. Jadi tolong ayah, kembali seperti dulu lagi ya, ibu. Itu ya, itu harapan Ana ya pada ayah ya. Silakan tenangkan diri dulu ya, kemudian bisa Ana bayangkan lagi posisi Ana, posisi ayahnya seperti apa, dan bagaimana wajah ayah itu yang penuh kasih sayang itu untuk membalas apa harapan Ana. Mungkin bisa coba bayangkan kalau ini di ayah Ana itu berposisi sebagai ayah dan menyampaikan dan membalas apa yang menjadi harapan Ana ya. Coba. Iya Nak, ayah izinkan Ana untuk sekolah lagi. Maafkan ayah karena ayah sudah membuat Ana bekerja dengan posisi Ana sebagai seorang pelajar. Sebenarnya ayah yang mencari uang untuk Ana, tetapi ayah menyuruh Ana untuk bekerja. Ayah bangga sama kamu Ana. Itu ya. Ya. Itu harapan yang diharapkan oleh Ana agar ayahnya bisa menyampaikan kalimat itu ya. Insya Allah, jadi Ana harus berani bisa menyampaikan itu. Saya juga berharap semoga setelah saya berbicara dengan ayah saya bisa berubah seperti dulu, Ibu. Soalnya saya rindu dengan sosok ayah saya yang dulu. Posisinya masih tetap di sini atau di sini? Saya lebih nyaman di sini ya. Iya. Ya. Baik. Jadi dari itu kita sudah tahu cara pemecahan masalahnya Nak ya. Cara pemecahan masalah Ana mengenai yang sudah diputuskan oleh Ana, kita akan memecahkan masalah mengenai Ana yang takut untuk mengucapkan atau menyampaikan kepada ayah apa yang diharapkan ya. Ya, dengan cara teknik seperti ini mungkin Ana bisa berani untuk menyampaikan ke ayah. Ya. Ya bisa ya? Bisa Ibu. Insya Allah bisa. Nah, kemudian dari itu mudah-mudahan setelah ini kita bisa melakukan konseling lagi untuk pemecahan masalah yang lainnya ya. Jadi kita lihat perjalanannya lagi, bagaimana perkembangan Ana selanjutnya bersama dengan teman-temannya, dengan belajarnya Ana, kemudian kondisi keluarga Ana seperti apa. Nanti kita bisa melakukan konseling kembali Nak ya. Memang Ana membutuhkan itu, silakan. Nah, dari semua ini kita simpulkan bahwa dari semua masalah Ana, dari masalah belajarnya seperti apa yang disampaikan oleh Ana ya, dari masalah belajar, masalah dengan teman, ternyata bersumbernya itu dari
diri saya. diri anak sendiri, yaitu mengenai kurangnya berani anak untuk menyampaikan kepada ayahnya apa yang diinginkan. Sementara untuk masalah ekonominya keluarga anak dan hubungan keluarga anak itu mungkin nanti seiring waktu akan bisa membaik. Nah ya, jadi itu dari hasil konseling kita selama 3 hari ini ya, 3 tahap ya. 3 kali konseling kita sudah menemukan apa masalahnya anak-anak, pemecahannya masalah anak-anak, cara mengatasinya seperti apa, yaitu dengan anak-anak harus berani mengungkapkan apa yang harus disampaikan kepada ayah. Kemudian dari situlah kita dapat menyimpulkan ya, dari semua masalah itu bahwa sumbernya itu dari keberanian anak-anak sendiri yang harus bisa ditonjolkan, ya, harus bisa anak-anak berani menyampaikan ya. Dari konseling kita selama 3 kali pertemuan ini, kira-kira apa yang bisa disampaikan oleh anak-anak dari selama kita melakukan konseling, apa yang menjadi selama ini kan kendala di hati anak, terus sekarang apa yang dirasakan dari awal pertemuan kita yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang sekarang yang ketiga. Menurut anak gimana? Jadi pada tahap pertama itu kan saya masih merasa sangat-sangat terpuruk gitu, dimana saya tidak punya teman untuk bercerita, untuk berkeluh kesah. Jadi saya bingung ibu mau cerita kemana. Jadi tentu saja saya punya ibu untuk bisa saya konseling sedikit dengan masalah hidup saya, ibu. Alhamdulillah ya. Iya. Terus untuk yang keduanya kemarin itu gimana? Tahap kedua saya sudah bisa untuk menemukan solusi yang pertama, yaitu dengan membagi waktu itu, ibu. Saya pemikiran saya sudah punya harapan lagi untuk hidup. Yang sebelumnya itu saya tidak punya harapan hidup, hampir mau bunuh diri, tetapi karena solusinya saya sudah menemukan, jadinya saya punya semangat lagi, Bu, untuk terus belajar. Iya. Kemudian yang di tahap ketiga ini, Yang tahap ketiga ini saya sudah sangat bersyukur, Ibu, karena saya menemukan solusi yang kedua, yaitu ada pada diri saya, keberanian saya, bagaimana cara saya berbicara dengan ayah saya untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, alhamdulillah nak ya. Dengan adanya konseling ini, Bu, saya lebih merasa lega dan saya seperti bebas, Ibu, dari masalah saya. Walaupun masih ada masalah, tapi saya merasa masalah saya itu akan berakhir secepatnya, Ibu. Ya, alhamdulillah nak ya. Jadi dengan kegiatan konseling kita yang 3 kali pertemuan ini, mudah-mudahan bisa membantu anak-anak dalam penyelesaian masalahnya ya. Jika memang masih anak-anak membutuhkan ibu untuk melakukan konseling, silakan nanti kita atur pertemuan berikutnya ya. Tidak ada masalah, silakan nanti anak-anak seperti biasa menghubungi ibu kapan anak membutuhkan ibu ya. Karena kesepakatan kita 30 menit dulu nak ya, karena kita mengambil waktu di jam pulang sekolah agar suasananya lebih tenang, lebih nyaman, membuat anak-anak bisa leluasa bercerita ya. Baiklah, kita bisa mengakhiri kegiatan konseling kita di tahap 3 ini nak ya. Ya, seperti apa yang disampaikan tadi, jika memang anak-anak masih membutuhkan ibu untuk melakukan konseling, silakan. Dengan terbuka, ibu akan selalu menerima anak-anak dan yang lainnya. Nah, ya,
Ya, baiklah nak ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kita, marilah kita berdoa. Doa. Ya. Kita mengucapkan alhamdulillah ya, karena kegiatan konseling kita pada hari ini berjalan dengan lancar, dengan suasana yang nyaman. Anak-anak bisa tenang dan bisa lega ya. Oke. Terima kasih banyak sudah percaya sama Ibu untuk melakukan konseling. Terima kasih Ibu, karena berkat Ibu saya bisa untuk mencari jalan keluar dari masalah saya, Ibu. Makasih.